Halo Taurus, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang readingan untukmu di 3 bulan ke depan yang kedua ya. Yang pertama aku sudah bacain waktu itu Januari, Februari, Maret. Ini untuk 3 bulan ke depan yang kedua itu April, Mei, dan Juni ya. Apa kabar untuk kamu? Apa yang bisa aku baca di sini untuk kamu tentang kehidupan, tentang cinta, pekerjaan, apapun itu yang keluar di sini ya. Kita mau tahu ada apa saja. Kartunya seperti biasa aku sudah shuffle dan ini adalah general reading. Tidak bisa resonate buat semuanya ya teman-teman. Bijak-bijak menyikapinya, kemudian ambil aja pesan baiknya, dan ini hanyalah prediksi, hanya fun reading, nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa kesal. Kita enjoy aja di sini ya, nggak usah pakai komen-komen yang negatif, itu nggak perlu merugikan diri kalian sendiri, oke? Yang pertama kita mau lihat ya, di 3 bulan ke depan ada energi apa buat teman-teman ya, ada apa saja. Di sini ada loyal heart, kemudian round and round, kemudian di sini ada milk and honey. Yang pertama ada loyal heart ya, itu Taurus banget ya, kesetiaan, kepercayaan, orang yang bisa dipercaya, orang yang mempunyai kesetiaan yang luar biasa gitu ya. Jadi aku melihatnya bahwa di 3 bulan ke depan seperti ada penghargaan ya. Kalau ini di bidang pekerjaan ada penghargaan untuk diri kamu atas kepercayaan perusahaan, kantor kamu atas apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu kerjakan. Bisa jadi ini menyangkut dengan keuangan ya. Mungkin kamu dipercaya mengelola suatu proyek seperti apa gitu misalnya, dan itu menyangkut uang besar dan kamu bisa dipercaya di sini. Kamu memiliki hasilnya baik tapi dengan anggaran yang cukup mepet, maksudnya dengan anggaran yang nggak terlalu banyak kamu bisa menyelesaikan dengan baik, aku gitu ya melihatnya. Kemudian di sini juga aku melihat ada hubungan yang terbangun dengan pasangan, itu juga kalian juga sangat setia menjaga hubungan itu dengan baik, seperti itu aku melihatnya ya. Dan kamu itu bisa menciptakan kepercayaan di lingkungan kamu ya, orang yang bisa dipercaya di lingkungan kamu, sehingga orang-orang itu banyak yang mendekat kepada kamu, banyak yang mempercayai banyak hal gitu. Misalnya seseorang itu bisa gitu, misalnya nitip apa ke kamu, sesuatu yang berharga untuk sekian waktu, itu mereka tenang-tenang aja misalnya kayak gitu ya. Nah itu karena kamu itu orang yang bisa dipercaya. Dan loyal heart di sini juga aku melihatnya kesetiaan kamu itu akan menghasilkan sesuatu yang baik ya, terlebih dalam hal hubungan ya. Aku melihatnya bisa jadi seseorang ini ingin berkomitmen dengan kamu, ingin meningkatkan hubungan dengan kamu ya. Bisa jadi saat ini kamu lagi PDKT karena kamu orang yang bisa dipercaya, kamu orangnya juga yang nggak neko-neko kayak begitu ya. Kemudian di sini untuk round and round ya, beberapa Taurus masih berpusing-pusing dengan masalah yang itu saja. Kemudian di sini juga kayak Taurus itu sering mengulang kesalahan yang sama, aku melihatnya ya. Jadi kalian diminta nih untuk memperbaiki pola pikir kalian ya. Cobalah untuk tidak mengulangi hal-hal yang itu lagi. Kalau memang hal-hal itu misalnya hanya karena kamu nyaman mengerjakannya, padahal itu sebenarnya tidak menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak ada pertumbuhannya, ya lebih baik kamu tinggalkan gitu Taurus ya. Misalnya kayak kamu punya apa ya, kamu punya toko misalnya ya, toko kamu itu udah jelas-jelas sepi karena penduduknya tuh sedikit di sekitarnya, terus kemudian yang lewat itu nggak ada gitu, sampai tapi kamu itu orangnya karena memang senangnya di zona nyaman, senangnya orangnya itu setia, loyal kayak begitu, jadi kamu tuh mempertahankan terus gitu. Akhirnya kamu mumet sendiri gitu, dan kamu tuh sering terjebak di hal-hal yang seperti itu, bahwa gak deh, udah biarin aja deh, coba lagi, padahal jelas-jelas memang itu sudah dicoba berkali-kali, ya akan begitu lagi gitu ya, dicoba lagi ya gitu lagi. Jadi kamu tuh sering berputar-putar di dalam permasalahan yang itu saja dan tidak kapok gitu ya. Misalnya kamu ketemu orang, udah jelas-jelas misalnya orang ini tuh
on off sama kamu, tapi kamu tetap coba lagi, nggak apa-apa deh, siapa tahu bisa. Terus kemudian kamu ketemu lagi orang yang kayak gitu, udah tahu kemarin gagal, coba lagi, ya ketemunya begitu lagi, pasti gagal lagi gitu. Dan kamu tuh nggak ada kapoknya gitu, Taurus ya. Jadi kamu di 3 bulan ke depan tuh kamu diminta untuk merubah pola pikir ini gitu, supaya apa yang udah kamu pernah lakukan dan itu tidak menghasilkan hal yang baik, tidak menghasilkan hal yang positif, ya segera dirubah gitu. Kamu harus belajar dari kesalahan masa lalu, memperbaiki diri sendiri, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya memang jelas-jelas di pikiran kamu ini nggak mungkin, ya udah, jangan karena mau nyaman aja, karena mager aja, seperti itu ya. Sesuaikan diri kamu dengan perkembangan, dengan permasalahan kamu, itu disesuaikan ya. Saatnya kamu memperbaiki pola pikir kamu. Kemudian di sini ada milk and honey, aku melihatnya di 3 bulan ke depan Taurus, kalian akan menikmati suatu kebahagiaan, kesuksesan dalam karir, dalam hubungan, dalam kehidupan kamu ya. April, Mei, Juni, kamu lihat di bulan apa, atau bisa jadi dalam 3 bulan ini kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan, kesuksesan, yang semua itu karena upaya kamu sendiri, yang kamu upayakan sendiri ya, yang kamu usahakan sendiri gitu ya. Jadi kamu sedang menikmati perjuangan kamu di sini, aku melihatnya. Dan ini sesuatu yang sangat membanggakan kamu gitu, karena aku melihatnya di sini adalah kamu memulainya itu dari nol gitu ya. Misalnya kamu tuh udah dari jauh-jauh hari uh, mengusahakan hal ini gitu. Misalnya kamu memulai jualan online gitu ya. Mungkin kamu memulainya dari menjual 1 lusin pakaian. Kemudian naik lagi nih jadi 2 lusin, 3 lusin, 4 lusin, seperti itu ya. Sehingga kamu akhirnya dalam 3 bulan ini kamu bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar, seperti itu ya. Jadi kamu menikmati kebahagiaan itu gitu. Itu salah satu contoh ya. Tapi bisa juga kebahagiaan ini dalam bentuk apapun, pekerjaan, usaha, hubungan, kehidupan di keluarga kamu, atau bisa jadi di sini kamu tiba-tiba juga mendapatkan suatu bonus, atau aku juga melihatnya ada suatu warisan mungkin ya, atau kamu mendapatkan kiriman uang kah, mendapatkan hadiah ulang tahun misalnya yang tidak kamu duga gitu ya, karena di sini banyak Taurus ulang tahun ya, April, Mei. Jadi banyak hal yang tidak kamu duga akhirnya itu membawa keberhasilan, membawa kebahagiaan, membawa kesenangan buat kamu gitu ya. Oke, kemudian kita mau lihat lagi apa yang harus kamu lepaskan, apa yang harus kamu tinggalkan atau kamu perbaiki di 3 bulan ke depan ya. Ini ada The High Priestess, kemudian di sini ada Queen of Cups, kemudian ada The Magician. Di The High Priestess, kamu harus bisa untuk menentukan pendapat kamu sendiri, Taurus ya. Jangan jadi nggak enakan. Kalau memang kamu merasa nggak suka dengan sesuatu hal, ya katakan nggak suka. Kamu nggak mau mengikuti hal itu, ya kamu jangan ikuti, jangan karena ini nggak enak deh, udah biarin aja deh, ikut aja, jangan seperti itu ya. Jadi kamu jangan ketergantungan pada pendapat orang lain. Kemudian kamu di sini juga Taurus memang mempunyai insting, mempunyai naluri yang cukup kuat. Tapi di sini kamu juga jangan terlalu bergantung pada insting kamu, tapi tidak memperhatikan logika kamu gitu. Jadi kamu harus seimbang nih. Kamu perlu perhatikan antara logika dan intuisi kamu itu gerakan bersama gitu. Jadi kalau insting kamu mengatakan, enggak nih, orang ini baik kok, udah ganteng atau udah cantik, mapan gitu. Tapi gunakan lagi logika, misalnya coba ya aku lihat dulu deh media sosialnya, atau aku tanya dulu deh sahabatnya, dia orangnya gimana ya gitu. Jadi jangan hanya menggunakan intuisi atau jangan hanya menggunakan logika. Gunakan dua-duanya itu bersamaan ya, Taurus. Aku melihatnya di sini kalian lebih banyak banget menggunakan insting ya. Mulai sekarang gunakan juga logika. Kemudian di sini ada Queen of Cups. Apa yang harus kamu perbaiki di sini? Aku melihatnya kamu seringkali mengedepankan perasaan kamu itu terlalu peka, terlalu sensitif ya, sehingga kamu orang yang gampang tersinggung. Terus kemudian kamu gampang sedih gitu, gampang moodinya itu cepet banget. Itu yang harus kamu rubah ya.
Coba untuk lebih tegar, cobalah untuk lebih kuat. Terus kemudian jangan terlalu sensitif karena karakter orang itu berbeda-beda. Pandai-pandai kalian menyesuaikan diri ya. Terus kalau memang ada sesuatu yang memang kalian gak suka, ya jangan dipendam dalam hati, sampaikan ya, katakan seperti itu ya teman-teman ya. Tadi ada di mana yang aku ini ya, di sini ya. Jadi yang terus berputar-putar di situ gitu. Apa yang kamu gak suka ya kamu harus bilang gitu ya. Oke. Terus kemudian di sini ada The Magician, apa yang harus kamu tinggalkan? Sebenarnya hampir sama ya, lepaskan ketergantungan pada orang lain ya. Banyak banget ini yang Taurus ini seringkali memang merasa nyaman ketika ya udah deh biar orang lain aja yang menentukan, biar orang lain aja yang memutuskan gitu. Kamu harus mulai melepaskan seperti itu. Kamu harus mulai bisa mandiri, memutuskan segala sesuatu untuk diri sendiri. Jangan merasa aduh nanti takut salah nih, jangan merasa tidak berdaya, jangan merasa tidak percaya diri ya. Jadi kamu harus terus mengembangkan diri kamu, tingkatkan terus kepercayaan diri kamu ya Taurus ya. Ini yang harus kamu perhatikan ya. Pokoknya jangan bergantung. Sebenarnya hampir sama nih, jangan bergantung kepada orang lain. Ya, ketika kamu membiarkan diri kamu seperti itu, ya kamu nggak punya kendali atas hidup kamu sendiri gitu. Sementara kan kita hidup tidak bisa menggantungkan terus. Kita hidup lebih banyak sendirinya, harus lebih banyak menentukan sikap untuk diri sendiri gitu ya. Jadi jangan terus menunggu pendapat orang lain, jangan terus menunggu keputusan orang lain. Sekarang dalam hal karir usaha, kalau aku lihat di sini, aku lihat memang beberapa Taurus itu seringkali terlambat memutuskan sesuatu ya, baik dalam pekerjaan, dalam usaha. Seringkali dia itu ragu-ragu kalau aku lihat, menunggu pendapat orang lain, takut menentukan pendapatnya sendiri, ntar salah, tunggu orang lain deh, orang lain gimana sih pendapatnya gitu ya. Itu hanya akan menunda pekerjaan kamu gitu ya. Jadi jangan tunggu-tunggu, kamu harus mempercayai diri kamu sendiri bahwa kamu udah pasti nih aku bisa kok menentukan ini gitu. Seperti itu ya. Jadi supaya pekerjaan kamu itu nggak tertunda gitu. Kemudian di sini aku juga melihat kamu memiliki ide-ide, kamu memiliki sebenarnya banyak inspirasi yang muncul di diri kamu ya. Kamu tuh orangnya kreatif. Tetapi Taurus, kamu tuh orangnya mageran. Kamu tuh terlalu seneng banget di zona nyaman kamu. Kamu itu males untuk memulai. Padahal kalau misalnya kamu sudah mulai, kamu sudah mengerjakan, itu kamu fokus. Kamu akan kerjakan sampai selesai. Tetapi kamu suka males memulainya. Padahal banyak ide, banyak inspirasi, banyak hal-hal yang ingin kamu lakukan. Coba ya, Taurus, kamu mulai dari situ, itu akan membawa kesuksesan, membawa keberhasilan untuk kamu di tahun 2025 ini loh. Ya, banyak kesempatan yang terbuka untuk kamu kalau aku lihat di sini. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa membawa keberhasilan, membawa kesuksesan, menambah keuangan kamu menjadi lebih baik ya. Seperti itu ya. Jadi jangan abaikan kemampuan kamu, bukan jangan abaikan sebenarnya ya. Jangan biarkan tidak terrealisasi gitu. Padahal ini sebenarnya bisa kamu realisasikan, cuman karena kamu itu mageran untuk memulai gitu ya, Taurus ya, jangan ya. Jadi kamu harus memecut diri kamu sendiri nih ya. Kamu percaya kemampuan kamu, percaya kekuatan kamu bahwa kamu bisa untuk memulai ini, pasti kamu bisa. Apapun itu, misalnya kamu mau memulai jadi konten kreator misalnya. Misalnya kamu tinggal di suatu desa yang bagus, adem, ayem, mulai aja dari sana. Ya, kamu bangkit, bawa handphone kamu, nih kamu kasih fotoin, videoin satu daun, posting, kamu kasih di situ, cari di Google nih daun apa, untuk apa gunanya apa. Mungkin awal-awal nggak ada yang gubris, tapi itu sangat berguna. Itu aku cuma kasih contoh aja ya teman-teman Taurus ya. Bisa jadi anak SD, anak SMP yang membutuhkan informasi tentang daun-daunan yang mungkin sudah langka di kota besar ya, ternyata itu dapat dari channel kamu. Tapi balik lagi ya, kamu jangan mager, kamu harus mau bangkit, mau memulai. Apapun itu bisa kamu lakukan ya, apalagi sekarang semua orang punya handphone. Kalau misalnya kamu nggak tahu mau melakukan apa, ya gunakan handphone kamu itu ya. Semua bisa kamu lakukan. Kamu memfoto sesuatu, kamu posting ya, mencari web-web yang memang bisa menghasilkan uang. Mungkin di awal-awal memang cukup waktu Taurus ya, tetapi kamu akan berhasil di sini. Oke?
Terus kemudian untuk keuangan, di sini keuangan Taurus, aku melihatnya ada kesempatan Taurus ya, balik lagi karena ide-ide tadi ya. Kalau kamu mau mengembangkan ide, di sini kamu memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan kamu, untuk bisa mengelola keuangan kamu itu semakin baik. Kalau beberapa waktu ini bisa jadi beberapa Taurus mungkin terpuruk dengan keuangannya, kesulitan dengan keuangannya. Tapi dengan kamu mulai berusaha, kamu mau bangkit, kamu mau melakukan apapun, mulai dulu aja Taurus, ini akan membuka kesempatan buat kamu dan kamu akan mendapatkan keuangan yang baik, itu akan mengubah keuangan kamu di masa depan ya. Kemudian untuk kesehatan Taurus, kamu diminta untuk mengelola stres ya. Di sini kamu juga itu aja yang kamu pikirin ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu terus berputar di diri kamu. Jadi di sini kamu diminta untuk tidak terlalu stres, nggak usah terlalu banyak mikirin yang memang di luar batas kemampuan kamu, seperti itu ya. Kalau memang itu memang udah di luar kemampuan kamu, kamu nggak bisa menjangkau, ya sudah bantu aja dengan doa, misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya kayak kamu kesel karena ipar kamu memperlakukan adik kamu seperti apa, nah tapi kamu kan nggak mungkin campur tangan gitu kan, itu jadi kamu kepikiran, tapi itu kan udah di luar kemampuan kamu Taurus ya kan, udah di luar wewenang kamu, udah di luar batas kamu, misalnya gitu contohnya ya. Ya kamu berdoa aja, paling berikan saran yang terbaik untuk adik kamu nggak bisa terus mikirin akhirnya kamu yang kurus, kamu yang sakit, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk cinta juga aku melihatnya untuk cinta, Taurus, saatnya kamu sedang mencari cinta, dan di sini untuk mencari cinta kamu memang justru diminta lebih banyak menggunakan insting ya. Kalau tadi di beberapa hal kamu mungkin jangan terlalu insting-insting, tapi mungkin insting kamu di sini diperlukan untuk cinta ya. Tapi ya balik lagi, gunakan logika juga untuk cinta kamu. Ya, ketika kamu bertemu seseorang, kalau memang kamu ngerasa kayaknya nggak cocok nih ya, kata hati kamu, nurani kamu nggak cocok, jangan dilanjutkan. Dan buat teman-teman juga yang mungkin kalian sudah berpasangan, kalian sudah menikah, seperti itu, kalian harus bisa menjaga perasaan pasangan kalian. Ya, jangan kalian merasa nyaman dengan diri kamu, terus kamu mengabaikan juga perasaan orang lain, seperti itu. Walaupun di sini memang kesetiaannya Taurus itu tidak diragukan lagi ya, tetapi tetap seseorang itu butuh perhatian, tetap seseorang itu butuh diajak berkomunikasi gitu. Kadang-kadang Taurus kalau udah mager ya udah diem aja gitu ya, jangan ya, itu akan membawa hal-hal yang tidak baik untuk hubungan kalian, orang jadi salah paham, seperti itu ya. Kemudian Taurus, di sini apalagi harus kamu perhatikan untuk diri pribadi kamu sendiri yang harus kamu perhatikan, kamu kembangkan, kamu lakukan ya. Di sini ada drink water. Berapa Taurus bisa jadi terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan, terlalu fokus pada hal-hal mencari uang sehingga lupa minum. Jangan lupa kamu harus banyak minum untuk menjaga kesehatan kamu ya, apalagi kamu kalau orang yang banyak pikiran sampai lupa minum itu jangan ya Taurus, kamu nanti bisa hidrasi. Walaupun sekarang mungkin lagi musim hujan gitu ya, kamu merasa nggak haus, itu jangan abaikan dengan urusan minum. Kamu mungkin merasa nggak haus tapi tubuh kamu butuh air. Kemudian di sini ada broken wishbone, wish will not be granted. Taurus, kamu perlu memperhatikan bahwa tidak semua keinginan kamu itu bisa terpenuhi. Beberapa Taurus akan kesel kalau apa yang dia inginkan banget, dia udah impi-impikan itu nggak bisa terwujud. Ya, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu bahwa tidak semua yang kamu inginkan itu bisa kamu penuhi. Kamu harus mulai belajar untuk menyesuaikan diri kamu, menyesuaikan keuangan kamu, kemudian jangan bergantung dengan emosi membiarkan emosi kamu untuk memiliki barang-barang yang kamu sukai, itu harus mulai kamu redakan gitu. Kamu harus mulai bisa meredam keinginan-keinginan yang seperti itu ya. Karena seringkali Taurus ini kalau sudah punya keinginan itu kayak yang harus diwujudkan gitu, harus dipenuhi.
ya. Jadi jangan sampai itu akan membuat kamu jadi susah sendiri seperti itu ya, karena kamu menjadi tidak imbang nanti ya. Banyak kebutuhan tapi keuangan kamu tidak mencukupi karena kamu boros, karena kamu mengalihkan pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kayak gitu ya. Kemudian di sini ada look for fairies. Ketika kamu dalam kesulitan, ketika kamu dalam masalah gitu ya, jangan kamu pikirkan sendiri. Kalau memang kamu sudah nggak mampu banget ya, cari malaikat pelindung kamu, cari malaikat penjaga kamu, katakan kamu butuh bantuan, katakan kamu ingin mendapat jawaban, seperti itu ya. Jadi kamu di sini juga harus mengingat bahwa kamu memiliki penjaga. Kemudian di sini kamu juga harus bisa menyatukan diri kamu kepada semesta, seperti itu ya, sehingga malaikat penjaga kamu itu juga bisa memberikan pesan-pesan ke dalam diri kamu gitu ya, sehingga kamu bisa menentukan sikap kamu, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu dalam kebingungan. Oke Taurus, kita lanjut lagi. Untuk yang selanjutnya, ini ada pesan cinta untuk kamu di April, Mei, Juni. Ada synchronicities, kemudian ada angka 1111, 222, 333. Dan di sini untuk cinta, masih dengan untuk cinta juga ada deception. Oke, kita bicara tentang pesan cinta dulu ya. Pesan cinta di sini synchronicity ini aku melihatnya bahwa kamu perlu adanya keselarasan ya. Keselarasan dulu kamu dengan kehidupan kamu Taurus, maka kamu bisa selaras dengan cinta kamu. Jangan sampai kamu nggak selaras dalam diri kamu sendiri, itu nggak selaras. Makanya di sini ada teguran, kamu harus berbicara dengan malaikat penjaga kamu adalah supaya kamu harmonis dulu nih hubungan kamu ya, antara pikiran, hati kamu, jiwa kamu itu satu, terus kemudian kamu menyatu lagi dengan semesta, seperti itu ya. Menyatu dengan semesta itu dalam arti apa? Hubungan kamu dengan lingkungan itu juga sangat baik-baik orang, apapun itu ya, hubungan kamu itu sangat baik, maka kamu akan sinkron juga dalam menjalani hubungan ini gitu. Jangan sampai itu akan menjadi batu sandungan ketika kamu mencari pasangan atau berhubungan dengan pasangan kamu, seperti itu ya. Ini sendiri kalau aku lihat seperti 111 itu kan tandanya awal baru ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang saat ini single, ini ada suatu pertanda yang baik bahwa kamu akan dapat menemukan pasangan baru, akan memulai hubungan yang baru, seperti itu ya. Mungkin beberapa dari kalian bisa jadi yang jeda karena suatu permasalahan, yang mungkin sudah berpikir mau berpisah atau bercerai ya. Bisa jadi di sini kalian akan memulai lagi hal yang baru. Ketika kalian sudah menyelaraskan diri kamu gitu, kamu udah mulai lebih tenang, kamu gak banyak pikiran, kamu gak banyak beban, kamu udah bisa santai memikirkan permasalahan hidup ini, sehingga kamu bisa berpikir dewasa, berpikir positif, maka semua ini akan berjalan dengan baik ya. Karena dengan 222 ini juga artinya adalah keseimbangan, harmoni, kecocokan, keselarasan, seperti itu ya. Jadi banyak hal baik dalam cinta yang akan terjadi ya, asalkan kamu selaras. Terus kemudian di 333 itu adalah kebahagiaan sih aku melihatnya ya. Jadi di sini adalah awal baru, kemudian di sini harmoni, dan sini ada kebahagiaan. Buat kamu yang single, sepertinya ini suatu pertanda yang baik ya. Kamu akan bertemu dengan seorang yang cocok dengan kamu, kemudian kamu akan harmoni hubungannya, terus kemudian di situ kamu akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hubungan kamu ya. Diaminkan untuk Taurus yang single. Kemudian di sini ada deception, mungkin kalian yang berpasangan harus hati-hati. Seseorang mungkin sedang mendekati kalian atau sedang jalan sama kamu saat ini yang belum berkomitmen, yang komitmennya itu juga masih setengah-setengah. Hati-hati, dia memiliki topeng gitu ya. Hati-hati juga kamu itu di apa ya, maaf kalau aku agak kasar nih, dibohongi gitu ya, atau kamu dikhianati seperti itu, ternyata dia memiliki pacar lain, memiliki orang lain, seperti itu. Jadi jangan mudah percaya apa yang dikatakan oleh dia gitu ya. Perhatikan juga tindakannya, itu selaras nggak antara kata-kata dan tindakannya, itu selaras atau enggak.
Ini juga berlaku untuk kalian yang sudah menikah gitu ya. Jangan mudah percaya juga dengan pasangan gitu. Misalnya dia pulang malam ngakunya sama si A sahabatnya, padahal perginya nggak sama si A gitu ya. Jadi kamu juga harus periksa ya. Di sini dipentingkannya adalah keterbukaan dan kejujuran di antara kalian. Oke? Kemudian yang terakhir, pesan dari spirit guide kamu di sini ada memories, ada kenangan. Di sini dikatakan kenangan itu bagaikan berlian dalam peti harta karun. Semakin banyak kenangan yang muncul dalam dirimu, maka ingatlah saat-saat bahagia itu bersama orang-orang yang terkasih yang mungkin saat ini sudah meninggalkan kamu. Karena baik waktu maupun jarak tidak bisa menghentikan energi cinta yang kamu miliki antara satu dengan yang lainnya. Jadi aku melihatnya di sini memoris ini ya untuk beberapa Taurus yang bisa jadi kalian memang sudah ditinggalkan oleh orang tua ya, bapak, ibu, kakak, adik, orang-orang yang kalian cintai atau pasangan, kakek, nenek, siapapun itu, sahabat seperti itu ya. Sesekali kamu mengenang hal-hal yang momen-momen indah bersama mereka-mereka ya, itu bagaikan berlian ya. Mungkin itu akan menjadi suatu support buat kamu, betapa mereka sangat menyayangi kamu, betapa mereka selalu melakukan hal-hal yang baik untuk diri kamu. Dan mungkin ini bisa menjadi peringatan atau penanda untuk Taurus bahwa bisa jadi ini saatnya kalian untuk mengunjungi atau memberikan doa kepada orang-orang tersebut ya. Karena biar bagaimanapun di sini dikatakan energi cinta kamu dengan orang-orang ini itu tidak akan pernah terputus ya. Jadi walaupun kamu mencoba melupakannya, tapi hubungan cinta itu tetap terus ada, akan terus membekas di jiwa kalian gitu ya. Oke Taurus, aku rasa itu saja yang aku punya untuk Taurus. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa menghibur. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Taurus. Terima kasih. Salam.